Pemirsa Cahaya Pagi ini ngomongin soal ikan nila, ikan yang sangat mudah dipelihara dan juga dibudidaya. Ya, selain juga mudah beradaptasi, ikan nila merupakan ikan air tawar favorit kedua setelah ikan mas. Olahan ikan nila juga sangat lezat dan sehat. Berikut liputannya. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan dapat beradaptasi dengan cepat, jenis ikan yang satu ini merupakan ikan yang banyak dibudidayakan di Indonesia setelah ikan mas. Ya, ini dia ikan nila. Budidaya ikan nila merupakan alternatif berkelanjutan dari ikan liar lain yang membutuhkan pakan berbasis protein hewani. Salah satunya yang dilakukan oleh pria yang satu ini. Surya Purnama, warga asal Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan perubahan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya para pembudidaya ikan air tawar. Hal inilah yang mendorong Pak Surya untuk melahirkan ide mendirikan sebuah kelompok budidaya dan juga mengolah aneka ikan air tawar menjadi berbagai olahan. Kelompok budidaya yang didirikan sejak 2008 ini dikenal dengan sebutan Bina Sejahtera dan anggotanya terdiri dari para pembudidaya ikan air tawar serta warga sekitar. Pak Surya sebagai salah seorang pendiri memiliki tujuan agar kehadiran kelompoknya bagaikan oase di padang pasir bagi masyarakat. Masalahnya kita tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau kita sendiri-sendiri, ujungnya juga hasilnya juga tidak maksimal. Sehingga kita bentuk yang namanya kelompok. Dengan cara berkelompok, di sana banyak sekali yang memang kita bisa dalami. Selain biaya untuk benih, dibutuhkan juga biaya untuk pakan dan biaya lainnya sekitar Rp1.000.000. Sehingga untuk pemula, kalau memiliki lahan 100 meter persegi, maka modal yang dibutuhkan sekitar Rp2.000.000. Setelah 1 bulan, ikan yang bermula berukuran 1 cm berubah menjadi ukuran 12 hingga 15 cm dan sudah bisa dipanen. Cara memindahkan ikan di sini pun cukup unik, yaitu dengan menggunakan gelas. Gelas biasanya digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui berapa jumlah ikan yang ditanam. Masyarakat setempat meyakini satu gelas berisi 30 ekor ikan. Setelah benih ikan ditebar, perawatan harus dilakukan dalam membudidayakan ikan air tawar ini. Selain pemberian pakan, perawatan lainnya seperti pengecekan input air dan pengecekan kolam, apakah ada kebocoran kolam atau tidak, harus selalu dilakukan. Air yang masuk harus sama dengan air yang keluar agar air dalam kolam stabil dan ikan bisa tumbuh dengan baik. Ikan nila memang cukup populer sebagai ikan budidaya air tawar, namun tahukah Anda bahwa ikan nila juga termasuk hama di sungai dan danau? Hal ini karena ikan ini memakan tumbuhan air dan hewan-hewan kecil. Selain dibudidayakan di kolam di seputaran Kelodran di arah Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah, ikan nila dibudidayakan di dalam selokan sepanjang 800 meter. Selokan ini cukup bersih. Ikan nila dipilih karena dianggap cocok dengan kondisi air di sini dan warna merah pada kulitnya membuat selokan tampak cantik. Sejak 2009 lalu, selokan ini dibersihkan dari sampah rumah tangga dan dijadikan sebagai media pemeliharaan ikan air tawar. Salah seorang warga mengaku awalnya kegiatan memelihara ikan ini hanya coba-coba. Namun setelah 3 tahun berjalan, warga mulai mengelolanya secara profesional. Bahkan di masa pandemi ini, hasil selokan berperan besar menopang ekonomi warga. Sebenarnya dulunya memang ini bukan untuk ikan ya, untuk pertanian yang padi. Cuman berhubung yang sawah itu sudah semakin berkurang dan berkurang. Nah, jadi untuk rekan-rekan untuk memanfaatkan air yang istilahnya itu terbuang, untuk dimanfaatkan untuk kolam.
Sering dijuluki sebagai ayam air, ikan nila kerap disukai orang karena bisa diolah menjadi berbagai menu makanan. Mulai dari dipanggang hingga menjadi brownies. Di Lampung, ikan nila diolah menjadi menu makanan tradisional yang lezat. Namanya taboy iwatapa. Taboy iwatapa adalah olahan ikan nila yang diasap selama 6 jam. Lalu disiram kuah santan yang sudah diberi berbagai bumbu. Olahan ini sangat cocok disajikan bersama seruit. Seruit adalah makanan khas Lampung yang menjadikan olahan ini makin ciamik. Tidak hanya bisa dikonsumsi menjadi makanan berat, nila termasuk ikan yang tidak berbau, sehingga cocok untuk dijadikan beragam olahan kue, bahkan menjadi brownies seperti yang ini. Brownies ikan nila pun siap disantap. Omega 3 dari ikan nila bisa membantu meningkatkan kekuatan otak dan kandungan seleniumnya bisa membantu menurunkan risiko kanker prostat serta meningkatkan kekebalan tubuh. Masya Allah.